Perkenalkan, saya Anissa Salma Sausan, NPM saya 252201084. Di sini saya akan menggambar sel yang berperan dalam proses peradangan, yaitu sel leukosit. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, pada video ini saya akan menjelaskan tentang sel-sel yang berperan dalam proses peradangan, yaitu leukosit atau sel darah putih. Leukosit merupakan bagian dari sistem imun yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari infeksi, baik yang disebabkan oleh bakteri, virus, maupun parasit. Dalam proses peradangan atau inflamasi, leukosit akan bergerak menuju lokasi jaringan yang mengalami cedera atau infeksi untuk melakukan pertahanan tubuh. Leukosit dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu granulosit dan agranulosit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan masing-masing jenis sel yang sudah saya gambar. Yang pertama yaitu
Granulosit. Granulosit adalah sel darah putih yang memiliki granula atau butiran di dalam sitoplasmanya. Granula ini berisi enzim dan zat kimia yang membantu melawan infeksi. Granulosit terdiri dari 3 jenis, yaitu neutrofil, eosinofil, dan basofil. Yang pertama, neutrofil. Neutrofil merupakan sel pertama yang datang ke lokasi peradangan, terutama pada inflamasi akut. Fungsi utama neutrofil adalah melakukan fagositosis atau proses menelan dan menghancurkan bakteri atau mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. Saat terjadi infeksi bakteri, jumlah neutrofil biasanya akan meningkat. Neutrofil bekerja dengan cara keluar dari pembuluh darah melalui proses diapedesis, kemudian menuju area infeksi melalui proses kemotaksis. Ciri-ciri neutrofil adalah 1. Memiliki inti berlobus 3-5 bagian. 2. Sitoplasmanya mengandung granula halus. Ketiga, termasuk sel yang paling banyak jumlahnya dalam darah. Yang kedua adalah eosinofil. Fungsi utama eosinofil adalah melawan infeksi parasit, terutama cacing. Selain itu, eosinofil juga berperan dalam reaksi alergi dan asma. Eosinofil dapat melepaskan zat kimia yang membantu menghancurkan parasit, tetapi juga dapat memperparah reaksi alergi jika jumlahnya berlebihan. Ciri-ciri eosinofil yaitu 1. Inti sel berbentuk 2 lobus. 2. Memiliki granula besar di sitoplasmanya. 3. Jika diwarnai, granula tampak berwarna merah atau orange. Yang ketiga yaitu basofil. Basofil berperan dalam reaksi alergi dan inflamasi. Saat terjadi reaksi alergi, basofil akan melepaskan histamin yang menyebabkan pelebaran pembuluh darah, peningkatan permeabilitas kapiler, timbul kemerahan, dan pembengkakan. Basofil jumlahnya paling sedikit dibandingkan leukosit lainnya. Basofil memiliki ciri-ciri 1. Granula besar dan banyak. 2. Granula seringkali menutupi inti sel. 3. Mengandung zat seperti histamin dan heparin. Selanjutnya yaitu agranulosit. Agranulosit adalah sel darah putih yang tidak memiliki granula yang jelas di sitoplasmanya. Terdiri dari limfosit dan monosit. Yang pertama yaitu limfosit. Limfosit berperan dalam sistem imun spesifik atau imun adaptif. Limfosit terdiri dari 1. Limfosit B yang berfungsi menghasilkan antibodi, yang kedua limfosit T yang berfungsi menghancurkan sel yang terinfeksi, kemudian sel NK atau natural killer, yaitu membunuh sel abnormal. Limfosit sangat penting dalam melawan infeksi virus dan dalam pembentukan kekebalan jangka panjang. Ciri-cirinya, inti sel besar dan bulat, sitoplasmanya tipis, ukurannya lebih kecil dibandingkan monosit. Yang kedua adalah monosit. Monosit akan keluar dari pembuluh darah dan berubah menjadi makrofag ketika berada di jaringan. Makrofag berfungsi untuk melakukan fagositosis, membersihkan sisa sel mati, mengaktifkan limfosit. Monosit dan makrofag berperan penting dalam inflamasi kronis. Ciri dari monosit adalah ukurannya paling besar, inti berbentuk seperti ginjal atau tapal kuda, dan sitoplasma lebih banyak. Pada saat terjadi cedera atau infeksi, tubuh akan mengalami proses peradangan yang ditandai dengan kemerahan, pembengkakan, nyeri, dan peningkatan suhu. Sel-sel leukosit akan bermigrasi ke area tersebut untuk menghancurkan penyebab infeksi dan memperbaiki jaringan yang rusak. Neutrofil biasanya datang lebih dulu, kemudian diikuti oleh monosit dan limfosit tergantung jenis infeksinya. Baik, sebagai kesimpulan, yaitu leukosit merupakan sel utama dalam proses peradangan yang terbagi menjadi granulosit dan agranulosit. Granulosit sendiri terdiri dari neutrofil, eosinofil, dan basofil.
Kemudian agranulosit terdiri dari limfosit dan monosit. Masing-masing sel memiliki struktur dan fungsi yang berbeda, tetapi semuanya bekerja sama dalam mempertahankan tubuh dari infeksi dan membantu proses penyembuhan. Sekian video dari saya. Terima kasih.